Mana Irangel sudah terlihat di sana akan segera menuju ke dalam mapnya. Iya betul, langsung saja kita bakar-bakar lagi semangatnya Indonesia. Indonesia, dan ini dia Irangel, selamat menyaksikan. Yeay, ternyata briefing kita sukses. Kita berhasil menyebut Chen-nya, apa sih namanya? Chen, ya, Chen-nya dengan lancar. Mantap sekali. Alright, kita melihat kali ini ada Bukit Gorgopol yang bisa dilihat di sebelah kanan, di sebelah kirinya sudah ada sungai-sungai juga. Ya, dan di bawahnya itu sudah ada beberapa perumahan-perumahan. Di depan sudah ada Pulau Sosnovka juga. Mungkin sebentar lagi pendaratan akan segera dilakukan. Ya, benar. Itu adalah pramugari dari pesawat yang ada di Irangel. Iya. Tapi tidak dengan suara yang seperti ya mohon maaf ya, mohon maaf. Saya kan bukan yang harus mode halus-halus gitu. Ya benar. Soalnya kalau suara pramugari juga sulit. Satu tarikan nafas tapi dia ngomong banyak banget, Jel. Nah, bisa nggak lu? Tidak bisa dong. Saya ngomong biasa aja sulit. Apalagi mode pramugari. Dan kita melihat langsung saja ini dia banyak tim yang menuju ke arah drop zone-nya masing-masing. Seperti di area Ruins, nampaknya di area Rozhok, maksud saya kenapa jadi Ruins. Area Rozhok sudah diisi oleh pemain-pemain dari For Rivals. Dari tim Vampire, mereka mengisi Zarki. Cukup unik apa yang dilakukan oleh Swaps dan juga pemain-pemain Vampire yang lain. Nah, Swaps ini yang tadi sempat kita bahas, pernah bermain di PW88 saat PW88 bermain di kancah global bersama dengan Korpai juga. Kali ini mereka berpisah, tidak berada di PW88, salah satunya berada di Vampire dan juga Korpai berada di Face Clan. Ya, sudah berpisah tapi masih bermain di satu turnamen yang sama. Dan Genesis Dogma bermain dengan santai, turun dari parasut, mengambil area bagian pergunungan juga. Kali ini kayaknya nih sekitaran Quarry Ya, ya. benar. Ya kan ini Quarry harusnya ya? dekat dengan Quarry, di area kirinya Quarry harusnya ya. Ya, Quarry-nya kalau nggak di kiri di atas sih. Oh iya benar. Iya. Betul, pokoknya di area situ, di area kiri dari map Irangel-nya. Dan kita melihat juga ini dia pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Nampaknya Bigetron di hari ini mereka cukup sibuk di early game-nya. Mereka tidak pernah santai untuk melakukan looting-looting karena kita lihat saja tadi di area minimapnya Bigetron berdekatan dengan tim lain. Ya, sama halnya juga dengan NFT kali ini yang berhadapan dengan BN United. Namun saling mengetahui tapi masih belum membuka tembakan juga. Lebih ke arah memantapkan kembali lootingan mereka juga. Dan dari White Cat belum punya helm, masih akan berusaha untuk berputar kembali. RRQ sudah mendapatkan beberapa vehicle yang lumayan enak. Ada buggy dan juga ada sebuah kendaraan jeep yang akan mereka manfaatkan. Kali ini Skull masih bisa dikuasai secara penuh oleh player-player dari RRQ. Ya, kembali kita melihat RRQ tanpa kontes di area drop zone. Mereka nyaman sekali RRQ untuk melakukan lootingan di area ini. Namun Bigetron Red Alliance ternyata mendapatkan satu pemain dari arah Eagle Esport. Dipulangkan satu pemainnya yaitu Parajin. Karena UMP yang digunakan oleh seorang Ryzen ternyata sudah didapatkan oleh pemain-pemain Red Alliance. Dan dua-duanya didapatkan oleh seorang Ryzen. Yes, benar banget. Sudah berhasil untuk mengamankan rumah ini. Dan terpantau lagi di depan sana ada seorang Deadcon. Tapi masih belum ditembakin juga. At least ada informasi yang masuk untuk temannya Luxi di belakang sana. Ada mobil yang sudah mulai dipantau juga. Beberapa bakaran molotov yang sudah mulai dilemparkan. Deadcon mungkin bakal langsung dikitari gitu saja oleh seorang Luxi. Dan kali ini masih sedikit memperlambat temponya juga. Mungkin dari Luxi nggak terlalu percaya diri untuk langsung melakukan fight. Mengingat Luxi belum punya armor sama sekali di badannya. Dan lagi-lagi informasi masih terus digali oleh seorang Luxi. Ya, hanya berputar-putar di area ini saja dan juga menunggu pemain-pemain dari Red Alliance yang lain mungkin akan membuat Luxi bisa di backup dari belakang atau ada bala bantuan yang datang. Ternyata Luxi memilih untuk bermain safe terlebih dahulu bersama dengan Ryzen di arah compound-nya. Karena kita melihat juga sudah mendapatkan 2 elimination. Ternyata ada sebuah penjemputan yang terjadi menuju ke area Eagle Esport. Mungkin karena berputar balik kembali ke titik yang tadi. Oke, berarti itu adalah di area farm ya. Karena tadi sudah terpantau tulisan farmnya juga. Dan Eagle berarti untuk sementara mereka menabrak drop zone dari Bigetron Red Alliance. Sementara sisi lain
Infinity masih cukup nyaman dan aman, tapi yang tidak aman dan nyaman adalah Ramones. Oh, ternyata seperti ini fightnya. Ryzen menangkap dan memberikan welcome drink untuk pemain-pemain dari Eagle yang lagi naik motor. Itu dia, UMP Gaming Buddy is real. Ya, Scar L yang dimanfaatkan oleh seorang Ryzen bersama dengan UMP-nya berhasil mendapatkan 2 pemain dari Eagle Esport. Eagle tadi mendapatkan winner-winner chicken dinner di E-Rangel match yang ketiga. Ternyata nampaknya tidak cukup mulus early game yang mereka alami di match terakhir ini, di match yang kelima. Bahkan kalau kita melihat Ramones tersungkur ke arah tanah, masih bisa di revive juga. Ada sebuah pertemuan yang kembali terjadi antara BN dan juga pemain-pemain dari NFT. Yes, dan White Cat bermain di belakang sebuah Broken Walls Marvel yang sudah mulai terpantau juga pergerakannya dari salah satu orang dalam BN berada di bagian atas. Silence pun berusaha untuk mencari kembali kali ini. Pemain-pemain dari NFT terpencar cukup berjauhan. Tapi seenggaknya dengan hal seperti ini NFT bisa menggali informasi yang banyak. Ya, NFT mendapatkan info demi info, bahkan satu pemain BN yang tersungkur pun belum di revive nampaknya karena tadi satu pemain tersebut berada di area atas. Ya. Dan kita melihat juga dari Spavelnya masih terus akan coba melakukan boosting terlebih dahulu, dan itu dia sedang dilakukan revive dan bisa di revive ternyata pemain yang terknockdown tadi dari BN United. Benar banget, berarti mereka berhasil melakukan reset player, 4 player berhasil dibangkitkan dan juga Silence yang masih terus-menerus mencari informasi. Spavel mungkin akan sedikit retreat, tarik mundur juga untuk bisa melakukan regroup kepada teman-temannya Ramones dan Drone. Ya, 2 pemain dari NFT sudah menunggu di area gudangnya, namun kita melihat satu pemain dari Eagle Esport masih terus akan coba dicari hanya menggunakan PP Bizonnya saja dari seorang Datcon. Melakukan proning di arah belakang batunya. Berganti dengan VSS, membuka skopnya menuju ke arah seorang Zuxi. Mungkin akan coba melakukan tembakan ke arah Zuxi, namun tidak, masih ditahan ternyata. Timing sedikit. Aduh, Zuxi masih berada di luar. Datcon sudah mulai memantau kembali dengan VSS yang masih belum ditembakin dalam diam. Hanya bisa berbisik dalam hati saja Zuxi di atas rumah jamur. Dan mungkin dari Datcon akan menunggu timing saja sampai temannya Chopper berkumpul. Tapi ternyata Liquid sudah mulai mencari kembali targetnya. Kali ini masih berdansa juga di atas sana. Jumping, bunny hop sedikit. Dan tembak, itu dia. Lindas dong, Lindas. Oh enggak. Ya, ternyata satu pemain dari Eagle Esport kembali didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Tersisa satu yang terakhir harusnya, karena bertiga elimination yang didapatkan oleh Bigetron Red Alliance dari pemain-pemain Eagle Esport masih terus akan coba dicari di mana last man standing yang dimiliki oleh Eagle Esport berada. Karena kita tidak melihat satu pemain tersebut berada di area kompon itu. Ya, Chopper yang masih berkelana entah di mana. Tapi at least dari Bigetron Red Alliance sudah mengantongi 3 elimination point untuk di early game-nya. Ini adalah angin yang segar juga untuk mereka. At least bisa memboosting mental dan mood mereka juga untuk di match terakhir. Dan bergeser ke BN United yang ternyata sudah disengage dengan NFT Esports. Mengingat zonanya sudah mulai bergerak kembali. Ada jarak tempuh 2000 meter yang harus mereka lalui. Bergeser ke arah hospital. V Gaming kali ini yang sudah mulai melakukan setup. Ada beberapa player yang diutus untuk menjaga bagian high groundnya. Satu berada di bagian hospitalnya dan juga masih ada 2 yang diutus untuk menjadi jangkar di bagian George Paul. Ya, Porsche bersama dengan Chuan, Tom dan juga Tuan 2K dari V Gaming. Ya. Tim asal Vietnam yang terus akan coba berjibaku di area high ground tersebut. Dipantau oleh Snipes dan juga QB. Damrut dan juga yang lainnya dari Geek Fam Malaysia, tim yang membuka hari ini dengan winner-winner chicken dinner di E-Rangel. Mungkin saja mereka akan coba menutup hari dengan winner-winner chicken dinner lagi dan di E-Rangel lagi. Ya, masih ada usaha pastinya karena semua tim ingin mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya di hari pertama ini supaya nanti besok bisa bermain lebih lepas tanpa adanya tekanan atau pikiran-pikiran tentang poin. Ya, karena lagi-lagi semua tim hanya memiliki 8 match total di weekdays kali ini. Bahkan tadi sayang sekali sebuah kendaraan yang digunakan oleh NFT tergelincir sedikit sehingga mereka kehilangan beberapa detik waktu untuk bisa melakukan rotasi. Namun dari area lain harusnya NFT masih cukup nyaman dan NFT sudah bisa menyeberang ke area main island dari E-Rangel kita. Masalahnya nih ya, dia rotasi samaan, iring-iringan sama Bigetron Red Alliance tuh. Dan betul. Chopper pun yang masih tertahan di bagian Milta belum mau keluar. Dan lagi-lagi Infinity menahan dari jembatan kirinya. Namun sepertinya dari tim apa tadi yang di Sofnovka? BN ya, masih bertahan juga, masih belum mau melakukan rotasi secara cepat. Mungkin belajar dari match sebelumnya juga bahwa ada pembegalan-pembegalan yang mungkin akan terjadi. Bergeser ke arah di Xavier.
tim dari Vietnam yang kali ini bermain dan menjaga bagian Bukit Gergopolnya juga. Mereka kali ini juga berusaha untuk mengumpulkan vehicle sebanyak-banyaknya karena biasanya Erangel itu kan ada indikasi-indikasi lead circle-nya itu ada di open field. Ya, pastinya saat circle berada di area open field dibutuhkan sebuah kendaraan untuk dijadikan forting juga, dibutuhkan kendaraan untuk dijadikan obstacle saat mereka akan bermain di late gamenya nanti. Namun berbicara late game, kita baru akan memasuki mid game terlebih dahulu. Kita baru akan memasuki circle ketiga. Nantinya mungkin semua tim akan bertemu lagi-lagi di circle yang kelima. Namun ternyata Geek Fam sedang pesta di rumah ini. Ya, lagi battle dance dulu ya sambil nungguin circle. Tapi nggak masalah sih, wajar. Karena juga masih belum ada inisiasi fight lanjutan. Namun kali ini dari APG, anak PUBG Gun, langsung saja menerobos ke arah satu tim. Satu rumah di depan sana, 4Rifles yang sudah mulai terspot juga dari APG. Tembakan ke arah depan tapi ternyata counter yang cukup sakit mendalam ke arah depan. Dan lagi-lagi tembakan close combat terjadi. Eifun dengan M4-nya berhasil untuk menemukan satu player di depan sana dan mencari kembali. Dan close combat production digagalkan begitu saja oleh APG. Anak PUBG ini bos. Dan langsung saja menembaki berterus-terusan, baginya hampir meledak. Tapi mereka akan sedikit menurunkan temponya 4Rifles. Lagi-lagi ini adalah tindakan yang selalu berulang. Ketika mereka komponnya di rush, mereka bakal langsung tarik mundur untuk menyelamatkan placementnya. Ya, bahkan tersisa satu pemain terakhir yang masih bisa nembak dari 4Rifle, yaitu Api. Menuju ke arah compound yang lain, sudah mendapatkan sebuah rumah garasi dan akan coba melakukan parkir bagi terlebih dahulu agar gak ketahuan berada di titik ini. Dan langsung menuju ke arah lantai 2 untuk berdiam diri pastinya. Masih masuk ke dalam circle juga, melakukan tonjokan terlebih dahulu ke arah kacanya. Karena memang lagi-lagi saat ini update terbaru sudah ada kaca. Ya, udah ada kaca. Soalnya kemarin habis sewa. Oh iya, bener. Bang, tolong dong tambahin kacanya biar gak masuk angin. Biar gak masuk angin, tapi kalau udah ada kaca dipecah-pecahin. Iya, makanya emang kelakuan kayak gitu, gak apa-apa ya. Karena kalau dipecahin waktu kita lagi nembak, pecah dulu kacanya. Jadi pelurunya tuh nggak langsung ke sana gitu. Iya. Jadi harus pecahin dulu baru kita akan coba melakukan pick di arah jendelanya. Namun ternyata Api pemain dari 4Rifle yang tadi bisa menyelamatkan dirinya dari kejaran lawan-lawannya akan coba didatangi compoundnya oleh pemain dari MS Chonburi. Jasper bersama dengan Pops ada di area ini, ada di rumah garasi tersebut, berada di titik yang sama. Bahkan ada satu bala bantuan juga datang dari pemain MS Chonburi yang lain. Ya, mau kemana lagi nih Epi? Udah mulai dikepung juga dari kiri, kanan, depan, belakang. Semuanya utilities terus-menerus ditimpuk ke arah Epi. Dan bermain di bagian balkonnya, masih bertahan di belakang sana juga. Namun dari MS Chonburi, kayaknya dia masih belum tahu ini ada berapa orang sih sebenarnya. Makanya mereka melempar terus-menerus utilities yang bisa dilemparkan. Dan Epi sudah mulai set up smoke-nya, mulai turun ke lantai 2. Bahkan MS Chonburi sudah mulai menggerebek lantai 2-nya mencari dengan FPP mode Jasper. Dan itu dia, Epi tertangkap. Ya, Epi tidak bisa bertahan cukup lama, langsung dipulangkan ke arah lobby dan itu dia 4Rifles pulang di posisi ke-16 tanpa membawa elimination sama sekali. MS Chonburi bisa meretake dengan sukses compound yang dimiliki oleh seorang Epi. Namun kita berpindah ke arah yang lainnya. Pemain-pemain Geek Fam yang tadi sedang berpesta di dalam compoundnya kali ini sudah mulai bergerak dengan kendaraannya masing-masing. Ya, lagi-lagi objektif gameplay yang dimainkan oleh Geek Fam langsung fokus ke arah checkpoint mereka masing-masing. Namun di sisi yang lain, RRQ telah meninggalkan rumah-rumah ini dan mungkin bakal bertemu juga dengan Xavier. Lamborghini berhasil ditembaki oleh seorang Mor dengan UMP Gaming badinya dan juga mencari lagi-lagi di mana sisi Xavier yang lain. Dan terpantau di depan sana dua sudah tumbang. Peko is on fire. Tatap mata Peko. Tidak mungkin di belakang batu bisa survive. Low health banget Sanskuy. Ya, kita melihat Dark masih bisa untuk mengendarai sebuah kendaraan juga. Bahkan dua bagi yang digunakan oleh pemain-pemain Xavier ngacir ke arah high ground, ngacir ke arah atas, membuat Xavier selamat sementara waktu. Namun pertanyaannya seberapa lama mereka bisa menghindari tembakan-tembakan dari pemain-pemain RRQ. Dan kita berpindah ke arah yang lain. Ada V Gaming bersama dengan tim Indonesia yang lain, yaitu Genesis Dogma Games melakukan tembakan juga dengan M249-nya menuju ke arah depan. Berganti dengan granat kali ini. Dikuk tidak terlalu matang nampaknya, dilemparkan langsung menuju ke arah dekat dari seorang Porsche meledak di sana. Bahkan ada sebuah ledakan, ada sebuah bagi yang juga loncat tadi kita melihat. Dan itu dia Genesis Dogma memulangkan semua pemain dari V Gaming. Yes, bener banget. Indo Pride nih bos. Genesis Dogma sudah mendapatkan api yang membara. 4 elimination dikantongin. Bahkan tadi ada atraksi berbahaya yang dilakukan dengan baginya. Tadi siapa tadi? Ya, kita nggak ngeliat tadi. Kayaknya itu bagi udah nggak ada siapa-siapa ya. Dia wing gitu langsung ke atas. Tapi itu mungkin masuk bloopers. Ada ya bloopers. Dan salah satu ini juga loh, kayak bait gitu gak sih, trik gitu supaya Benar. nanti tadi player-player dari V Gaming fokusnya ke bagi. Iya kayak apaan tuh?
ternyata ditembak. Ya, Iya. aduh, hanya pengalihan isu saja baginya dan Pengalihan isu. itu sukses tadi. Apapun yang dilakukan oleh Genesis Dogma, setidaknya mereka sudah bisa mendapatkan 4 elimination point dan juga mereka masih survive dengan 4 pemainnya. Yap, betul sekali. Angin segar, aroma ayam nih, bos. Dan sementara kita melihat kembali di sisi lain ya. Sudah terpantau juga Genesis Dogma ke arah beberapa rotasi tim. Namun kali ini kamera harus bergeser terlebih dahulu. NFT yang akhirnya mendapatkan sebuah checkpoint juga. NFT yang sudah kehilangan Flippy. Namun mereka masih bisa survive juga sampai ke mid gamenya kali ini. Berdekatan dengan BTR. Ya walaupun kita melihat ini harusnya dekat di area Gatka, memang compoundnya cukup berjarak di area ini, namun dari sisi lain ternyata Asa terkena Oh, no. sebuah Mosinagan dari pemain-pemain APG Esport. Waduh, udah terkena tapi harusnya masih bisa di revive ya kayaknya dari posisinya masih agak berjauhan juga dan lo lihat deh Sans Infinity. Itu setupnya jauh banget. Wow. Lihat deh 4 Ya, orang ya, ya. yang di dekat Gatka itu loh. Betul, 2 di area bawah, 2 lagi di area atas dan mereka mungkin akan coba melakukan regroup kali ini dari seorang Gotani dan juga 1 pemain Infinity yang di arah dekat dari Gotani tersebut. Berada dalam circle, 2 pemain Infinity ada dalam circle, 2 lagi masih berada di luar circle dan jauh sekali jarak di antara 2 pemain tersebut. Benar. Itu adalah sebuah setup yang menarik banget. Gue ngelihat rotasi kayak gitu mirip-mirip kayak Navi. Tapi kali ini APG, anak PUBG ini bos yang langsung ditembak begitu saja oleh seorang di Xavier. Tiduk kali ini yang masih bisa bertahan di atas sana, menguasai bukit Jorjopolnya juga. Dan Shroud sedikit terlambat untuk melakukan backup. Dan Tiduk bakal mungkin langsung ngacir dengan baginya. Ya nampaknya sudah mengendarai sebuah bagi kali ini, turun gunung nampaknya seorang Tiduk juga dan menuju ke arah yang lain. Pemain dari Xavier, bisa 2 pemain saja namun akan coba diincar kali ini, akan coba diburu oleh pemain-pemain APG dan tidak bisa kemana-mana. Tiduk bisa kemana-mana dan Iya. langsung dipulangkan ke arah lobby harusnya. Ya, sesuai namanya ya. Ya. Tiduk mungkin. Tiduk mungkin. Nah itu yang terjadi karena Tiduk langsung dipulangkan ke arah lobby dan kita melihat dari sisi lain ternyata ada sebuah fight yang terjadi kembali antara Genesis Dogma berhadapan dengan BN. Ada sebuah tembakan yang dilakukan dan 1 pemain dari Genesis Dogma tersukur ke arah tanah walaupun pemain-pemain BN juga terus diberikan pressure oleh seorang Daibot. Ada balasan yang dilakukan oleh Genesis Dogma, belum berhasil mendapatkan sebuah knock namun terus akan coba diupayakan. Ya, boom sementara udah langsung di end begitu saja juga. Nggak terlalu lama dijadikan tawanan. Tapi Eagle Esports sudah mulai datang. Kali ini dari seorang Chopper, the last man standingnya menghinggap di antara player-player Genesis Dogma. Bahkan Nichil kali ini mungkin berusaha untuk mencari kembali informasi yang ada bermain di bagian lower ground. Dan posisi dari GD benar-benar berjauhan banget nih satu sama lain ya Sans. Dan kita melihat 1 pemain dari BN tadi sudah bisa dipulangkan oleh Genesis Dogma. Ada sebuah pergerakan yang kembali terjadi dan ini harusnya tempat fight antara BN dan juga Genesis Dogma di match Irangel sebelumnya. Waduh, jadi kayak deja vu dong. Nah, tapi mereka sekarang sudah bergerak menuju ke arah yang lain. Kita melihat kali ini Chopper juga akan coba dibombardir dengan sebuah granat. Tapi Chopper juga melemparkan granat ke arah luar. Di dekat Chopper ternyata ada 1 pemain dari DN juga melakukan tembakan. Dibalaskan dengan sebuah M249 yang dimiliki Chopper. Ada sebuah lemparan granat terlebih dahulu ke arah luar atau sebuah smoke harusnya itu dia untuk menutup vision dari lawan-lawannya. Ya, dan ternyata ada granat pantulan ke arah luar. Chopper masih bisa selamat langsung keluar ke arah depan melakukan hip fire tapi masih belum connect juga peluru-pelurunya. Bahkan dari sisi lain juga ada banyak sekali tembakan masuk ke arah mobil dari seorang Chopper dan mungkin akan berusaha memantulkan granatnya yang kesekian kalinya ke arah depan. Dan White Cat melempar granat yang sangat matang namun masih belum cukup, belum masuk ke arah rumah-rumah milik Chopper. Ya, ternyata dari tadi Chopper tidak melemparkan smoke, semuanya adalah granat untuk menjadikan trap ke arah pemain-pemain BN. Saat mereka akan coba maju ke arah Shake-nya, ada granat yang menjadi trap di area tersebut. Namun dari tadi BN juga pintar, mereka tidak langsung melakukan push ke arah Chopper. Ya, karena Chopper kali ini juga bermain dengan sangat hati-hati dan sangat apik. Tapi ini granatnya benar-benar matang, langsung meleduk. Itu dia, rata sudah Eagle dipulangkan oleh BN United. Dan kita melihat dari arah lain ternyata EVOS Reborn sedang melakukan open fire menuju ke arah pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Ada Liquid, ada Ryzen dan juga Luxi. Berhadapan dengan Lightzeck dan juga yang lainnya. Mereka memiliki batu juga. M4 kali 4 digunakan oleh seorang Lightzeck melakukan tembakan mungkin menuju ke arah Red Alliance yang sedang turun gunung. Namun masih ditahan juga. Ada smoke yang di pop up terlebih dahulu kali ini oleh pemain-pemain EVOS Reborn. Ya, dan ternyata EVOS harus bertemu dengan Bigetron Red Alliance. Kokongan granat demi granat dilontarkan oleh Red Face ke arah depan.
depan. Dan semuanya terkunci di belakang sana. Bahkan Bigetron Red Alliance akan berusaha untuk melakukan regroup. Luxy menggendong Liquid di belakang sana untuk ditarik ke arah mundur, ke arah Ryzen. Tapi Red Face enggak akan memberikan celah, masih terus-menerus ditembaki juga. Namun hati-hati, ada Infinity yang memantau dan juga NFT. Ya, NFT berada di area high ground dari compound yang dimiliki Bigetron Red Alliance. Kita berpindah kembali ke arah Geek Fam Malaysia. Ada sebuah ledakan, granat atau ledakan mobil maksud saya, membuat QB tersungkur ke arah tanah dan bisa di revive harusnya karena smoke di area ini betul-betul tebal. MS Chonburi melakukan spray to the smoke dan headshot tadi menuju ke arah satu pemain snipe. Tersungkur ke arah tanah. Sebuah pergerakan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh pemain-pemain MS Chonburi. Yes, bener banget, terkena headshot bertubi-tubi dan ternyata satu player dari MS Chonburi tertangkap di belakang sana, masih low health, masih bisa berlari-lari juga. Dan Jasper akan berusaha mengcover teman-temannya dari bagian lower groundnya, terus mencari informasi. Bahkan BN United pelan-pelan player-playernya terkikis oleh zona. Ya, BN United sedari tadi menjadi tim yang sangat-sangat sibuk. Mereka di awal harus berhadapan dengan NFT. Mereka bisa untuk masuk ke dalam circle juga, namun mereka bermilih untuk muter area SMB-nya. Saat mereka masuk ke dalam circle pun ternyata sulit keadaannya untuk mereka. Dan kita melihat kali ini fight kembali pecah antara RRQ Ryu berhadapan dengan EVOS Reborn, di mana pemain-pemain dari EVOS Reborn tersungkur satu persatu ke arah tanah karena ada sambutan peluru-peluru panas dari RRQ Ryu. Yes, bener banget. Dan bahkan tadi ada playernya yang udah terkenok masih bisa loncat juga. Dan kali ini Voldemort termakan oleh granat yang begitu menyakitkan. Last man standing. Asa mampukah menjadi playmaker untuk RRQ? Setup smoke terus menerus guna untuk menghalau vision dari lawan-lawannya. Mereka harus bisa melakukan revive terlebih dahulu. Namun di sisi lain ada fight antara NFT dan BTR, dan ternyata BTR yang harus dipulangkan. Ya, kita melihat tim Indonesia ternyata bertemu satu sama lain. Microboy menjadi pemain terakhir, menjadi harapan untuk EVOS Reborn juga. Namun ternyata dia terkena sebuah tembakan yang dilakukan oleh seorang Voke OP dari Axis Red Ones. Yes, benar banget. Ternyata terspot dari arah yang lain. Tapi RRQ nampaknya masih bisa melakukan revive terhadap kawan-kawannya. Angle shotnya sudah mulai tertutup juga. Dan di sisi lain, NFT tertangkap oleh player-player Axis. Dan ternyata fight terus pecah. Kali ini NFT pun tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Nice try teman-teman untuk BTR dan juga NFT serta EVOS. Ya, masih ada dua tim Indonesia yang bertahan di area ini. Di area Rangel kita match yang terakhir. Masih ada RRQ Ryu dan juga Genesis Dogma Gate. Di mana kita melihat Genesis Dogma Gate sangat dekat dengan pemain-pemain Vampire. Bahkan fight sedang terjadi di area ini. Sebuah lemparan granat dilakukan oleh Swaps tadi menuju ke arah Genesis Dogma. Ya, dan masih bisa survive harusnya untuk player-player dari GD. Walaupun sudah kehilangan booms, pastinya tidak membuat player-player dari GD ini menyerah. 8 tim tersisa. Open field adalah yang menjadi sasaran playzone kali ini juga. Infinity ternyata masih lengkap dengan 4 playernya. Namun mereka harus menghadapi player-player dari Axis yang berada di belakang sana. Sudah mengintai terus-menerus juga. Apakah Infinity akan lebih memilih untuk fight atau masuk ke dalam zona? Ya, masih ada beberapa pilihan yang dimiliki oleh tim-tim yang berada di circle yang ke-6 kali ini. Akan coba bergerak kacang susu menuju ke arah depan. Disambut harusnya oleh pemain-pemain Infinity. Itu dia Logan yang menyambut kedatangan dari Axis Red One. Granat juga akan coba dilemparkan kali ini. Dikokang granatnya, dilempar ke arah depan mencari pemain dari Axis. Akan coba dilemparkan, bahkan banyak sekali granat dilemparkan oleh pemain-pemain RRQ Ryu menuju ke arah Geek Fam Malaysia. Oh, satu mobil dipakai sama player-player dari RRQ untuk langsung menerabas ke arah blue zone, ke arah play zone-nya. Tapi ternyata RRQ, what happened aja now di tempat sana malah terjatuh player satu persatu. Bahkan malah menjadi incaran untuk Geek Fam. Ditembakin terus-menerus. Ayo let's go RRQ, kamu bisa. Asa, Nerpeko terjatuh karena memang tadi keadaannya sulit. Mereka ditembak dan juga ada sebuah granat yang bisa memulangkan seorang Asa. Voldemort tersungkur di area tersebut. Akan coba dilemparkan sebuah granat kembali dan itu dia akhir dari perjuangan RRQ Ryu di match terakhir kita. Nice try. Pastinya untuk RRQ Ryu perjuangan mereka sulit memang tadi untuk bisa bertahan dan juga ada sebuah tabrakan yang gagal dilakukan oleh satu pemain dari Infinity menuju ke arah Axis Red One. Yes, dan ternyata itu adalah sebuah bait ditembakin dari arah belakang seorang Mika. Berhasil untuk menangkap satu player dari Infinity dan GD pun harus dipulangkan oleh Vampire. It's okay. Pokoknya tetap kita gaungkan Indo Pride. Kita dukung terus Indonesia. Masih ada hari esok. Let's go teman-teman. Ya, masih ada hari yang kedua di weekdays yang pertama kali ini. Namun kita akan fokus terlebih dahulu melihat perjuangan dari tim-tim yang bertahan
di Ranger kita. Di match yang terakhir sebuah tembakan dilakukan ke arah satu pemain dari Vampire tadi, Logan. Melakukan tembakan tersebut, effort kali 4 digunakan. Kacang susu bergerak kali ini. Di dekat kacang susu ada seorang Mika Opi, namun kacang susu disambut dengan granat atau disambut dengan peluru-peluru panas oleh seorang Demrut. Bahkan Demrut akan coba mencari yang kedua, dan kedua didapatkan juga oleh seorang Demrut kali ini. Wah gila, Demrut fokus ke arah 2 titik yang berbeda. Axis dan juga Infinity menjadi incarannya, dan ternyata MS Chonburi playernya satu persatu terjatuhkan begitu saja oleh Vampire dari sisi belakang. Ini membuat fightnya semakin intens karena Demrut sudah mulai merangkak pelan-pelan ke arah depan. Ada Stone di belakang sana yang masih belum terspot juga. Tembakan terus-menerus dilakukan oleh Fluket, namun kali ini MSC TG13 Last Man Standing pun tidak bisa bertahan lagi. Ya, Vampire bermain dengan sangat luar biasa. Pemain-pemain dari Geek Fam juga masih bertahan, dan kita melihat tiba-tiba dipulangkan seluruhnya. The Infinity ke arah lobby hanya membawa 4 elimination point saja. 2 tim Malaysia berdekatan, namun Demrut nggak sadar di belakangnya ada satu pemain terakhir dari Axis Red Ones. Iya, itu adalah duri dalam dagingnya, dan kayaknya dari Voki pun masih fokus ke arah depan. Dia masih belum aware juga dengan keberadaan dari Geek Fam, tapi ini gak logis banget, gila. Demrut yang tadi ngebersihin Infinity, kalau lu lihat dari elimination feeds-nya, Demrut, dan ternyata kali ini dari Vampire yang masih standing strong dengan 4 player yang dia miliki. Tinggal gimana caranya dia mengeksekusi untuk the last circle-nya ini. Vampire bermain dengan cukup baik di match terakhir kita, bahkan sangat baik. Mereka masih lengkap dengan 4 pemainnya di titik yang berbeda. 4 titik dijaga kali ini Swap, Ravenclaw, lalu Fluket dan juga Stone. Mereka membagi visionnya menuju ke arah pemain-pemain Geek Fam, dan juga ingat masih ada Axis Red One Voki OP. Yes, Voki masih merangkak di belakang sana. Entah apakah Demrut dan QB sadar atau tidak. Ini dia duri dalam daging kita untuk tim Malaysia. Voki terus-menerus merangkak pelan-pelan. QB pandangannya fokus ke arah depan. Bahkan Stone yang sudah mulai flank dari arah yang kanan, dan ternyata tembakan sudah mulai dibuka. QB berhasil didapatkan. Demrut langsung ngebalik visionnya ke arah belakang. Enggak jadi fokus lagi ke arah depan, dan Voki masih bisa bergerak, namun dipatahkan begitu saja, dan The Last Man Standing bakal langsung diincar. Swap masih bisa didapatkan oleh seorang Demrut, confirm bahkan. Oh my god, benar-benar barbar banget, tapi itu dia nggak bisa bertahan lagi. Vampire mendapatkan winner chicken dinner. Vampire mendapatkan winner chicken dinner dengan total 10 poin elimination. Sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Swap, Ravenclaw, Fluket, dan juga Stone di akhir-akhir tadi. Di awal kita tidak terlalu melihat pemain dari Vampire untuk melakukan fight, namun di akhir dengan keunggulan jumlah player, dengan keunggulan kuantitas membuat mereka cukup nyaman melakukan setup juga, sempat untuk melihat ke berbagai angle, sempat untuk melakukan flank. Bahkan di akhir Axis Red One disibukkan, bahkan di akhir maksud saya Geek Fam disibukkan dengan satu pemain terakhir dari Axis Red One.